Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 881. Chapter 881 Qiangu Dongfeng. 6 monster yang tersisa di dalam lubang yang dalam sudah setengah terkubur oleh puing-puing. Namun, sebagian besar gelombang kejut tidak mencapai tanah. Di tepi bidang penglihatannya, Ye Xinglan adalah satu-satunya yang bisa melihat bola cahaya perak tiba-tiba meledak dan terbang menjauh di saat-saat terakhir sebelum ledakan berakhir. Bola cahaya menghilang tanpa jejak. Itu telah berakhir. Sepertinya ini benar-benar akhir dari segalanya. Ledakan mengerikan itu akhirnya berakhir. Ye Xinglan menyapu bumi di sampingnya. Dia yang pertama melompat. Dia kemudian menarik semua orang keluar dari gundukan itu. Suara tangisan terdengar saat Su Xiaoyan tidak bisa lagi menekan kesedihan di dalam dirinya. Dia menangis, dan Yue Zhenyu dengan cepat menariknya ke pelukannya. Ekspresi Ye Xinglan sangat muram saat dia merendahkan suaranya dan berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Kami tidak punya hak. Master Pavilion membayar dengan nyawanya dan memberi kami kesempatan untuk hidup. Tang Wulin memblokir serangan amunisi jiwa tetap dengan tubuhnya. Kita harus hidup demi Shrek. Kami sudah menjadi benih terakhir. Kami adalah Shrek Seven Monsters. Kita harus memikul beban berat untuk membalas dendam pada Shrek. Ikutlah bersamaku." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berlari dengan cepat menuju dinding jurang yang dalam. Yuanen Yehui menggendong Yali dan mengikuti di belakangnya. Xie mengertakkan gigi dan mengikuti di sampingnya. Wajah gemuk Su Lizhi sedikit bengkok dan bibirnya terkatup rapat. Su Xiaoyan menyeka air matanya. Mengikuti Yue Zhenyu, dia mengikuti di belakang orang lain. Mereka tidak bisa menyerah pada kesedihan. Mereka tidak punya hak untuk bersedih. Ketika mereka menghadapi bencana besar, prioritas tertinggi mereka adalah untuk terus hidup. Untuk diri mereka sendiri, untuk Akademi Shrek, dan untuk Sekte Tang. Tidak mungkin Ye Xinglan bisa setenang itu. Bagaimana mungkin dia tidak kesakitan? Namun, nasib Tang Wulin tidak diketahui setelah dia menyelamatkan teman-temannya. Dia tidak bisa ditemukan, dan dia tidak bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Dia harus membawa teman-temannya keluar dari tempat ini. Pertama, mereka harus bertahan hidup, karena hanya dengan itu mereka akan memiliki kesempatan. Pelatihan di Pulau Iblis memberi mereka kemauan yang lebih kuat daripada orang kebanyakan. Itulah alasan mengapa mereka tidak hancur di bawah rasa sakit yang begitu hebat. Selama mereka hidup, Shrek masih memiliki benihnya, dan kemungkinannya untuk bangkit kembali. Kegentingan, cangkir kristal itu jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Pembicara pucat saat darah mengering dari wajahnya. Kota Shrek benar-benar dilenyapkan oleh 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Akademi Shrek benar-benar dimusnahkan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Sejak dia memegang jabatan tinggi, dia seharusnya tetap sangat tenang. Namun, bagaimana dia bisa tetap tenang saat ini? Dia tahu betul apa arti kehancuran kota Shrek. Meskipun dia ingin sepenuhnya mengendalikan kota Shrek, dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan akademi terbaik di benua yang memiliki warisan 20.000 tahun. Meskipun akademi Shrek netral, itu tidak diragukan lagi melindungi benua. Itu benar-benar pilar utama dari benua Douluo. Apalagi Akademi Shrek memiliki lulusan di seluruh dunia. Jika Akademi dihancurkan oleh 2 pembunuh dewa, yang seharusnya dijaga ketat oleh Kongres, tidak mungkin mereka bisa mengelak dari tanggung jawab. Tidak hanya karir resminya akan berakhir, tetapi juga seluruh Kongres Federal, bahkan mungkin seluruh benua, akan berada dalam kekacauan. Selidiki God Killers sekarang. Pergilah. Pembicara itu berhasil menenangkan dirinya saat menyampaikan serangkaian perintah. Bahkan jika dia tahu bahwa semua ini tidak akan membantu, kehancuran kota Shrek akan memberikan tekanan paling besar di seluruh negeri tepat di pundaknya. Mengapa? Katakan padaku kenapa? Mata Heavenly Phoenix Douluo Leng Yao sumerah. Tangannya yang anggun menghantam dengan keras ke meja konsol di depannya. Meja konsol yang sangat tahan lama, yang terbuat dari berbagai paduan, langsung berubah menjadi bubuk halus. Seorang pria paruh baya berdiri di belakang meja konsol. Dia bertubuh besar, tinggi dan memiliki fitur tampan. Dia memiliki batang hidung yang tinggi dan mata yang agak kecil. Aura mengesankan yang kuat terpancar darinya. Alisnya berkerut saat dia menatap Leng Yaosu dengan mata merahnya. "Yaosu, tenanglah.
Kejadian ini benar-benar terlalu mendadak. Saya juga bingung mengenai bagaimana itu terjadi. Kita harus menunggu sampai penyelidikan selesai. Qiang Dongfeng, apakah kamu menganggapku untuk anak berusia 3 tahun? Apakah Anda pikir saya tidak menyadari orang macam apa Anda? Bahkan jika kultus Roh Kudus memiliki metode yang kuat, itu tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan pembunuh dewa dengan mudah. Bagaimana mereka bisa mengangkut sejumlah amunisi jiwa tetap itu ke kota Shrek? Bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa dukungan Anda dari balik layar? Apakah ini kamu? Apakah itu kamu? Saat dia mengatakan ini, Leng Yaosu mengangkat tangannya dan menunjuk ke guru pagoda jiwa. Dia mengarahkan jarinya pada kekuatan besar dari generasi ini, Qiang Dongfeng, yang sama terkenalnya dengan Atlas Douluo, saat dia melolong dengan marah. Ekspresi Qiang Dongfeng berubah suram. Zuyao, kamu adalah wakilku dari guru pagoda jiwa. Bagaimana Anda bisa mendukung orang luar daripada orang Anda sendiri? Selain itu, bagaimana ini bisa ada hubungannya dengan saya? Apakah Anda lupa bahwa pendiri kami, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao adalah anggota Shrek Seven Monsters dari generasinya? Kami tidak berselisih dengan Akademi Shrek. Mengapa kita menyakiti mereka? Selain itu, menurutmu apakah aku memiliki kendali mutlak atas segalanya di sini? Saat dia mengatakan ini, nadanya menjadi sedikit lebih lembut. Zuyao, kejadian ini terjadi terlalu tiba-tiba. Saya juga dalam kondisi buruk dan kerugian total. Siapa yang mengira bahwa kultus Roh Kudus akan cukup berani untuk melakukan hal seperti itu? Untuk melangkah lebih jauh dengan secara langsung menyerang Akademi Shrek dan markas Sekte Tang. Menurut Anda, apakah dengan memperkuat kultus Roh Kudus akan bermanfaat bagi kita? Saya hanya bisa menjadi rubah yang sedih atas kematian kelinci. Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah memulihkan yang mati dan membantu yang terluka, sambil mencari jejak-jejak pemujaan Roh Kudus dan melawan mereka dengan sekuat tenaga. Saya tahu bahwa kematian Yunming merupakan pukulan berat bagi Anda. Saya sangat menyesal untuk itu, tapi kita harus menangani kejadian ini dengan tenang. Dengan tenang, bagaimana saya bisa tenang? Nafas Leng Yaozu jelas tidak beraturan. Qiang Dongfeng, jika aku menemukan bahwa kamu ada hubungannya dengan ini, aku akan melawanmu dengan semua yang aku punya, bahkan jika itu hal terakhir yang aku lakukan. Setelah dia mengatakan ini, Leng Yaozu berbalik dan pergi, meninggalkan guru pagoda roh berwajah muram. Qiang Dongfeng memandang dengan pahit saat dia melihat Leng Yaozu pergi. Tentu saja, dia tahu mengapa dia mencurigainya. Dia telah mengejar Leng Yaozu selama bertahun-tahun, tetapi Leng Yaozu tidak pernah menyerah pada Yunming itu. Bahkan ketika Yunming menikah dengan Roh Kudus Douluo Yali, dia masih tidak melupakannya. Dia tidak pernah menikah setelah bertahun-tahun. Selama ini, Pagoda Roh dan Akademi Shrek tumbuh terpisah. Salah satu alasannya adalah hubungan yang berbelit-belit antara anggota mereka. Master Pagoda, sebuah pintu samping terbuka. Seorang pria parubaya yang tampak rata-rata tetapi sangat cerdik berjalan dengan cepat ke sisi Qiang Dongfeng. Bagaimana situasinya? Akademi Shrek hancur total, tidak ada yang selamat. Dikatakan bahwa 7 monster Shrek saat ini juga ada di dalam akademi. Yunming telah kehilangan status setengah dewa pada saat-saat terakhir dan memperoleh kekuatan dewa sementara yang dia gunakan untuk meniadakan sebagian besar kekuatan penghancur dari 2 pembunuh dewa dan menyelamatkan setengah populasi kota Shrek. Namun, sebagai pusat ledakan, tidak ada yang selamat di Akademi Shrek dan markas Sekte Tang. Mereka bahkan menembakkan amunisi jiwa tetap peringkat 9 ke arah Akademi Shrek sebagai sapuan terakhir. Tapi kultus Roh Kudus juga menderita kerugian besar kali ini. Untuk mengaktifkan 2 pembunuh dewa, mereka telah mengorbankan hampir 20 jiwa master jiwa-jiwa Douluo dan ratusan jiwa jahat tingkat menengah. Serangan Yunming sebelum kematiannya juga telah menghancurkan tengkorak penghancur dunia mereka. Selain Master Kultus Roh Kudus, yang melarikan diri, total 8 judul Douluos dari Kultus Roh Kudus terbunuh. Dapat dikatakan bahwa mereka terluka di urat atau tulang mereka. Qiang Dongfeng menyipitkan matanya sedikit. Secara mengejutkan, dia menunjukkan ekspresi puas. Baik sekali, seperti yang diharapkan, Yunming tidak mengecewakan saya. Meskipun kultus Roh Kudus telah bersembunyi selama 10.000 tahun, mengumpulkan kekuatan mereka, dan berkomplot melawan Akademi Shrek untuk waktu yang lama, mereka masih membayar mahal pada akhirnya. Menderita kerugian di kedua sisi adalah hasil terbaik dari situasi tersebut. Anda dapat pergi dan mengikuti rencana awal. Atur tim ahli dari pagoda dan cari sisa-sisa pemujaan Roh Kudus. Setelah ditemukan, bunuh mereka tanpa reservasi. Sekarang saatnya bagi kita untuk mengibarkan bendera stand kita dengan jelas.
Penghancuran total Akademi Shrek pasti akan menyebabkan pembubaran Kongres di bawah tekanan rakyat. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperjuangkan lebih banyak kursi di Kongres. Master Pagoda cerdas, kita bisa membunuh banyak burung dengan satu batu. Kekaguman tertentu ditampilkan di mata pria paruh baya itu. Qiangu Dongfeng menatapnya dengan dingin, apa maksudmu, membunuh banyak burung dengan satu batu? Kami tidak melakukan apapun. Saya tidak melihat kegembiraan dalam kehancuran Akademi Shrek. Pria paruh-baya itu langsung mengerti dan dengan tergesa-gesa mengangguk sambil berkata, ya, kami juga sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Akademi Shrek. Pergi. Saya akan mengirimkan pagoda roh yang ingin diedarkan setelah ini dan memasukkan semua guru jiwa jahat ke dalam daftar buronan. Saya percaya Anda tahu cara bekerja sama. Ingat, jangan tinggalkan jejak apapun. Pada saat yang sama, minta seseorang untuk mengawasi keberadaan wakil Master Pagoda. Jangan biarkan dia membuat masalah. Dimengerti. Pria paruh-baya itu meninggalkan ruangan. Qiangu Dongfeng berjalan ke tempat tidur. Sedikit menyipitkan mata, dia melihat ke awan yang jauh di luar jendela. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Soul Land 3 Chapter 882. Chapter 882 Kebangkitan. Itu menyakitkan. Rasa sakit yang luar biasa mengejutkan Tang Wulin hingga sadar. Dia merasa seolah-olah semua persendiannya terkilir. Dengan kualitas tubuhnya, dia jarang merasakan sakit seperti itu selain saat dia menerobos segel Raja Naga Emas. Apakah saya mati? Apakah saya mati? Dia perlahan sadar kembali dan mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Dia benar-benar berharap itu adalah mimpi, bahwa itu semua akan hilang saat dia membuka matanya. Ya, itu pasti mimpi. Akademi Shrek sangat kuat, bagaimana bisa dihancurkan? Dengan susah payah, dia membuka matanya. Dia menemukan dengan kaget bahwa penglihatannya bertemu dengan pemandangan hijau. Saat penglihatannya pulih, pendengarannya juga kembali perlahan. Tang Wulin memperhatikan bahwa dia berada di dunia yang dipenuhi dengan obrolan serangga. Ini adalah hutan. Ada rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Sangat menyakitkan, apakah saya masih hidup? Dia berkedip dan berjuang untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengambil napas dalam-dalam dengan perlahan, lalu dia memfokuskan jiwanya dan melihat ke dalam dirinya. Tang Wulin menemukan bahwa pusaran kekuatan jiwanya dan pusaran garis darah keduanya sangat lemah. Meridiannya rusak di banyak tempat, bahkan organ dalamnya pun bergeser. Dengan luka serius seperti itu, orang biasa pasti sudah mati. Namun, dia merasa tubuhnya pulih secara bertahap. Kekuatan garis darahnya yang tak kenal takut mengalir di dalam tubuhnya dan mendorong meridian dan organnya kembali ke posisi semula. Mereka juga terhubung kembali. Aku tidak mati. Apakah semuanya nyata? Mengapa saya di hutan? Berbagai pikiran yang membingungkan berlama-lama di benaknya. Namun, Tang Wulin tahu bahwa yang terpenting sekarang adalah pulih secepat mungkin. Dia hanya bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya setelah tubuhnya sembuh. Setelah dia sadar, tubuhnya pulih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Di bawah kendalinya, kekuatan garis keturunannya memindahkan organnya kembali ke posisi semula semudah tangan mengarahkan jari. Selanjutnya, meridiannya dengan cepat diperbaiki. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan pusaran kekuatan jiwa di pusat energinya saat dia menyerap energi asal dari dunia luar untuk mengisi kembali tubuhnya. Untungnya, energi asal di sini cukup. Selain itu, dia adalah master jiwa pertempuran sistem tanaman. Di tempat yang banyak tanamannya ini, jauh lebih mudah baginya untuk membudidayakannya. Waktu berlalu saat meridian dan organ Tang Wulin sembuh total. Rasa sakitnya berangsur-angsur mereda. Sebagian dari kekuatan jiwanya bahkan berkumpul di dalam pusat energinya. Ketika dia akhirnya membuka matanya, dia bisa mengamati dunia luar dengan lebih jelas. Hal pertama yang terlihat adalah pohon menjulang tinggi yang menjulang ke langit. Dia membalik dan bangkit berdiri. Ia beruntung masih memiliki kemampuan pemulihan. Dia tidak mati bahkan setelah menerima pukulan dari amunisi jiwa tetap. Itu adalah keajaiban. Dia tersesat dalam pikirannya ketika tiba-tiba, dia melihat orang lain tergeletak di tanah tidak jauh darinya. Orang itu mengenakan blus putih dan rok. Dia berbaring di sana, tidak bergerak. Begitu dia melihatnya, Tang Wulin merasakan jantungnya berdetak kencang. Ingatannya akhirnya kembali padanya. Dia ingat orang yang tiba-tiba muncul dalam pelukannya pada saat-saat terakhir. Dia bergegas ke sisi wanita itu.
Dia dengan hati-hati membalikkannya. Dia tampak akrab dan memiliki wajah yang cantik. Bukankah ini Naer? Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia tampak 2 atau 3 tahun lebih tua dari Naer. Itu nyata. Semuanya nyata. Tang Wulin buru-buru merasakan denyut nadinya. Dia masih memiliki denyut nadi meski berdenyut lemah. Pakaiannya robek di banyak tempat memperlihatkan kulitnya yang cerah. Namun, Tang Wulin tidak repot-repot memikirkan hal lain. Dia dengan hati-hati menggendongnya dan dengan hati-hati memasukkannya dengan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya. Garis meridiannya tampak baik-baik saja, hanya auranya yang sangat lemah. Tang Wulin hanya menyadari dia tidak memiliki pakaian di punggungnya ketika dia menggendongnya. Tangannya menyentuh kulit halus dan putihnya. Dia sepenuhnya sadar saat ini. Dia ingat dengan jelas bahwa dia tiba-tiba muncul dalam pelukannya saat itu. Tepat ketika dia berteriak, "Gu Yue, aku mencintaimu," dia muncul di pelukannya. Suaranya sangat akrab, namun, mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah Gu Yue? Suara dan auranya sangat familiar, tapi dia memiliki penampilan Naer. Untuk sesaat, Tang Wulin bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas tidak ada kesalahan. Tang Wulin benar-benar akrab dengan aura yang dimilikinya. Saat itu, ketika Gu Yue sedang belajar dengannya, mereka sering berhubungan. Mereka tumbuh bersama sejak masa kecil mereka. Selama bertahun-tahun bersama, mereka menjadi teman yang sangat dekat. Dia memiliki tempat penting di hatinya. Tidak mungkin Tang Wulin salah mengira dia sebagai orang lain. Ada aroma samar tentang dirinya. Wangi gadisnya menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran. Sebaliknya, Naer memiliki bau krim yang samar. Itu jauh berbeda dari aroma yang dimiliki Gu Yue. Saat ini, wanita muda ini menyerupai Naer dewasa, tetapi dengan bau Gu Yue. Bagaimana itu? Tiba-tiba, Tang Wulin teringat sesuatu. Dia buru-buru menatap leher wanita muda itu. Dia ingat dengan jelas bahwa ada tanda lahir berbentuk oval di bawah lehernya di tulang selangkah. Itu sangat samar. Jika dia tidak memperhatikan sebelumnya, tidak mungkin dia menyadarinya. Ada satu. Dia adalah Gu Yue. Sekilas Tang Wulin menemukan tanda lahir itu. Hal-hal lain mungkin dibuat-buat, tetapi bukan tanda lahir. Namun, apa penjelasan dari penampilannya? Tang Wulin dengan hati-hati menggosok sisi wajahnya beberapa kali. Dia telah belajar tentang seni penyamaran sebelumnya. Bertentangan dengan harapannya, penampilannya tetap sama. Dia tidak bisa menemukan jejak penyamaran di wajahnya. Juga, Gu Yue saat ini memiliki rambut perak. Dia membuka salah satu kelopak matanya sedikit. Pupil matanya berwarna ungu, rambut perak dan mata ungu, itu jelas karakteristik Naer. Tang Wulin benar-benar tercengang. Apakah itu Gu Yue atau Naer yang telah kembali? Dia akan sangat bahagia. Namun, wanita muda ini tampaknya merupakan kombinasi dari Gu Yue dan Naer. Sungguh menakjubkan. Perasaan keseluruhan yang dia berikan lebih seperti Gu Yue, tapi penampilannya. Mungkinkah Gu Yue telah belajar cara menyamar begitu banyak sehingga dia bahkan tidak bisa melihat melalui? Itu satu-satunya penjelasan. Memeluknya di pelukannya, semua jenis emosi mengalir di dalam Tang Wulin. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang ke sisinya pada saat yang genting. Juga, dia dengan jelas ingat bahwa dia telah melindunginya dari serangan fatal dengan tubuhnya. Namun, mengapa mereka ada di sini? Di mana tempat ini? Tidak peduli apa, menyelamatkannya adalah prioritas utamanya saat ini. Dia dengan hati-hati memasukkan kekuatan jiwanya ke Gu Yue. Namun, tubuh Gu Yue seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli seberapa banyak dia meresap, kekuatan jiwanya akan lenyap tanpa jejak. Gu Yue tidak menunjukkan respon apapun juga. Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ingat bahwa dia merasakan sensasi dingin di dadanya sebelum Gu Yue muncul. Dia secara naluriah menyentuh dadanya dan secara tidak sengaja menyentuh kalung yang ditinggalkan Gu Yue padanya saat itu. Liontin itu adalah timbangan perak. Dia menaikkan timbangan untuk melihatnya, dan dia segera memiliki firasat di dalam hatinya. Mungkinkah sisik yang ditinggalkan Gu Yue padanya akan membawanya ke sisinya ketika dia dalam bahaya kematian? Jika memang begitu, maka semuanya bisa dijelaskan. Orang dalam pelukannya pasti adalah Gu Yue. Kenapa kamu harus melalui masalah seperti itu? Tang Wulin memeluk tubuh indah Gu Yue dengan erat. Jika orang di pelukannya tidak memiliki penampilan Naer, dia takut dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Dia setidaknya akan menunggu sampai dia sadar untuk bertanya tentang kehadirannya.
Gu Yue tidak sadar kembali. Setelah memasukkannya dengan kekuatan jiwa untuk beberapa waktu, Tang Wulin merasa bahwa dia tidak dapat mempertahankan infus. Dia perlu bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya terlebih dahulu. Meskipun Gu Yue masih pingsan, untungnya auranya cukup stabil. Soul Land 3 Chapter 883. Chapter 883, Ayah. Dia memulihkan kekuatan jiwanya dan memasukkannya ke dalam dirinya, lalu dia memulihkannya lagi sebelum memasukkannya. Proses ini diulangi beberapa kali sebelum Tang Wulin akhirnya merasakan aura Gu Yue menjadi kental. Itu adalah pertanda baik yang menegaskan bahwa infus kekuatan jiwanya efektif. Langit menjadi gelap menandakan bahwa malam telah tiba. Langit berangsur-angsur cerah menandakan fajar hari baru. Tang Wulin sudah memasukkan kekuatan jiwanya ke Gu Yue 7 kali. Dia terus berkultivasi dan menanamkan tanpa banyak jeda sehingga dia benar-benar kelelahan. Setelah ke-8 kalinya, Tang Wulin merasakan aura Gu Yue kembali normal, tetapi dia belum terbangun. Dia kemudian membujuk tubuhnya yang kelelahan untuk masuk ke kondisi meditasi sekali lagi. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya. Setelah memiliki pusaran kekuatan jiwanya, tingkat di mana dia dapat memulihkan kekuatan jiwanya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan jiwanya dipulihkan 1 jam kemudian, dan dia tidak merasa lesu. Ketika dia membuka matanya, Tang Wulin melihat sepasang mata ungu besar menatapnya dari dekat. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia terkejut dan hampir kehabisan napas. Untungnya, pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya berhasil bereaksi tepat waktu dan memandu kekuatannya kembali normal lagi. Kamu menakuti saya. Kamu sudah bangun. Tang Wulin terengah-engah beberapa kali sebelum dia berhasil menenangkan dirinya saat dia melihat Gu Yue. Kejutannya segera berubah menjadi kegembiraan. Gu Yue duduk di depannya dengan tubuh bagian atas mengenakan pakaiannya. Pakaiannya robek begitu parah sehingga nyaris tidak ada penutup apapun. Tang Wulin membantunya berganti pakaian dengan mata tertutup. Itu benar-benar urusan pribadi di antara mereka. Pakaiannya tergantung longgar padanya karena mereka jelas sedikit besar untuknya. Gu Yue duduk di depannya saat dia mengedipkan mata besarnya. Muridnya mirip dengan 2 kolam kecil yang mencerminkan senyum Tang Wulin. Gu Yue, Tang Wulin berusaha bertanya. Gu Yue tiba-tiba tersenyum. Dia awalnya sangat cantik, namun senyumnya membuat Tang Wulin tercengang. Ayah. Celepuk, Tang Wulin sedang duduk tegak sebelumnya ketika tubuhnya, tiba-tiba, terguling ke samping. Dia bergegas untuk duduk dengan cepat saat dia melihat Gu Yue dengan bingung. Apa, kamu baru saja memanggilku? Gu Yue tampak sedikit heran dari kejatuhannya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik lengan bajunya sementara dia memasukkan ibu jari lainnya ke dalam mulutnya dan mengisapnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Ayah. Mata Tang Wulin memutar ke atas. Dia hampir pingsan. Apa yang terjadi? Gu Yue, berhentilah bercanda. Kamu. Ayah panggil Gu Yue sekali lagi, suaranya terdengar seolah-olah dia dianiaya. Air mata langsung membasahi sepasang mata ungunya yang indah. Sepertinya dia akan menangis. Apa? Dia tampaknya tidak berpura-pura. Tang Wulin menggosok alisnya. Jangan menangis, jangan menangis. Tolong izinkan saya untuk memiliki saat yang tenang dan memikirkannya secara mendalam. Gu Yue mencibir bibirnya saat dia melihat Tang Wulin. Tangannya menarik lengan bajunya. Ayah, aku lapar. Akademi Shrek telah binasa. Hati Tang Wulin awalnya dipenuhi dengan kesedihan, namun dia telah melupakan kesedihan sebentar ketika dia dipanggil ayah oleh Gu Yue sekarang. Tentu, aku akan mengambilkanmu makanan, kata Tang Wulin sambil mencoba menenangkan dirinya dengan susah payah. Dia membawa cincin penyimpanan bersamanya. Sebagai seorang foodie, tidak pernah ada kekurangan makanan di tempat penyimpanannya. Dia mendapatkan beberapa jatah kering dan memberikannya kepada Gu Yue. Gu Yue melanjutkan untuk makan dalam suapan besar. Namun, ekspresinya mencerminkan ketidakpuasannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia makan, tidak enak, ini tidak enak. Tang Wulin juga merasa tidak berdaya. Bagaimana ransum kering bisa terasa enak? Secara bertahap ia sadar saat ia melihat ekspresi Gu Yue yang menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Mungkinkah dia mengalami amnesia? Jika demikian, mengapa dia memanggilnya ayah? Gu Yue, mengapa kamu memanggilku sebagai ayah? Tang Wulin bertanya dalam upaya mengumpulkan lebih banyak informasi. Gu Yue menatapnya dengan bingung. Orang pertama yang saya lihat adalah ayah saya. Suaranya terdengar kekanak-kanakan dan bahkan sedikit cadel tetapi tampaknya dia berbicara dengan sangat serius.
Orang pertama yang dia lihat adalah ayahnya. Bukankah ini hukum dunia binatang? Dia memiliki pikiran yang penuh dengan pertanyaan saat dia menghadapi Gu Yue yang memiliki fitur wajah naer. Namun, dia tidak bisa bertanya kepada mereka dengan keras, tidak peduli seberapa keras dia berusaha saat ini. Gu Yue menghabiskan jatah kering. Dia tampak kenyang tetapi masih tidak puas. Ayah, ini tidak enak. Saya ingin makan sesuatu yang enak. Tentu, biarkan saya mencari cara, Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit di wajahnya. Gu Yue melingkarkan lengannya di lengannya dalam kegembiraan dan menyandarkan kepalanya ke bahunya. Dia terlihat seperti ketergantungan. Tang Wulin berdiri. Dia akhirnya memiliki energi untuk memperhatikan lingkungannya saat ini. Itu adalah hutan hijau subur yang terasa tak terbatas. Tidak ada tanda-tanda budidaya manusia sementara flora, yang lebih tinggi dari manusia, menutupi sekelilingnya. Sumber kehidupan di sini sangat tebal, tetapi dia merasakan bahaya yang samar-samar. Di mana ini? Jika itu bukan mimpi, maka dia seharusnya diserang oleh amunisi jiwa tetap peringkat tinggi bersama dengan Gu Yue dan berakhir di tempat yang membingungkan ini setelah bangun. Lupakan saja, saya akan mengambil langkah demi langkah. Karena ini hutan, kita harus bisa keluar darinya. Pada titik ini, Tang Wulin menepuk dan memegang tangan Gu Yue saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Tangan kirinya memegang tangan Gu Yue sementara tangan kanannya memegang tombak naga emas yang dia gunakan untuk membersihkan jalan bagi mereka untuk dilalui. Dia segera menyadari bahwa tombak naga emas tidak diperlukan. Aneh karena vegetasi di sekitar hutan besar ini sepertinya dipenuhi dengan perasaan bersahabat. Rerumputan dan tanaman merambat yang dilewatinya akan terbelah di tengah dan membukakan jalan baginya. Itu adalah jalan yang mulus dan menyenangkan. Apa yang sedang terjadi? Meskipun jiwa bela diri saya telah menjadi Kaisar Blue Silver setelah kebangkitannya yang kedua, itu tidak selalu jelas di masa lalu. Mungkinkah karena cincin jiwa kelima saya? Anak alam. Tang Wulin berhenti berjalan dan memfokuskan jiwanya untuk merasakan aura alam yang agung di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, dia bisa dengan jelas merasakan perasaan ramah yang dipancarkan dari banyak tanaman. Seolah-olah semua tanaman menyapanya. Dia pasti akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha jika dia berkultivasi di tempat ini. Sungguh disayangkan bahwa Tang Wulin bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menumbuhkannya saat ini. Dia hanya ingin segera meninggalkan tempat ini. Dia ingin memeriksa situasi di kota Shrek dan mencari rekan-rekannya sebelum mengetahui kondisi Gu Yue untuk menyembuhkannya. Dia merasa lelah secara spiritual dan emosional sekarang karena perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Dia menoleh untuk melihat Gu Yue di sisinya. Dia merasa jauh lebih baik dengan kehadirannya karena akan sangat menyakitkan berada di sini sendirian. Ayah, Gu Yue menyadari bahwa Tang Wulin sedang menatapnya jadi dia tersenyum manis padanya. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit di wajahnya, bisakah kamu berhenti memanggilku ayah? Apakah Anda tahu Anda membuat saya merinding dengan memanggil saya seperti itu? Ini benar-benar. Gu Yue cemberut dengan air mata berkilauan di matanya. Dia berbicara seolah-olah dia dianiaya. Ayah, apakah kamu meninggalkan saya? Saya. Tang Wulin merasa tidak berdaya. Tidak, tentu saja, saya tidak akan meninggalkan Anda. Gadis yang baik, lakukan apa yang kamu inginkan. Ayah, peluk aku. Gu Yue merentangkan tangannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Gu Yue sudah menerkamnya dengan kegirangan. Dia tergantung ke tubuhnya seperti gurita yang membungkus mangsanya. Kepalanya yang penuh dengan rambut perak panjang tertiup angin dengan tawanya yang seperti lonceng terngiang-ngiang di telinga. Tang Wulin hanya bisa menopang bokongnya dengan satu tangan. Gu Yue masih melompat-lompat di atas lengannya. Pada saat ini, Tang Wulin diliputi oleh kontak fisik yang dekat dengan Gu Yue, namun dia merasa tidak berdaya. Gu Yue melingkarkan lengannya di leher Tang Wulin dan menyandarkan kepalanya ke bahunya. Sekali lagi, dia terlihat seperti ketergantungan. Ketidakberdayaan di hati Tang Wulin berubah menjadi kasih sayang. Dia membelai rambut panjangnya dengan lembut. Dia tidak membiarkannya pergi tetapi mendukungnya dengan satu tangan saat dia berjalan maju. Dia hampir tidak merasakan berat badan Gu Yue. Soul Land 3 Chapter 884. Chapter 884 Raja Monyet Api Merah. Tang Wulin tidak pernah menyangka bahwa Gu Yue akan sangat bergantung padanya pada saat ini. Ketika dia mencoba melepaskannya dari dia dengan keras kepala menolak. Pada akhirnya, dia berubah dari memeluknya menjadi menggendongnya di punggungnya.
Menunggangi dia, Gu Yue terkikik saat dia berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Aku sangat bersyukur. Tang Wulin melihat lengan yang tergantung di depan dadanya dan tidak bisa menahan perasaan geli. Gu Yue menjulurkan kepalanya ke depan dan mencium pipinya. Ayah, aku mencintaimu. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia akan berbicara ketika instingnya muncul dan dia melompat ke udara. Bayangan coklat tua melintas di bawah kakinya sebelum segera menghilang. Jika dia tetap di posisi semula, dia pasti akan dipukul. Siapa di sana? Tang Wulin berteriak keras-keras, tetapi dia tidak melihat apapun dari arah asal serangan itu. Tang Wulin meremut saat aura dingin sedingin es keluar dari tubuhnya. Tanaman merambat Blue Silver Emperor melonjak keluar dari bawah kakinya seperti segerombolan lebah dan menyebar ke segala arah. Dia berada di hutan, jadi tempat ini, sederhananya, adalah medan perang yang dibuat untuknya. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan membuat Tang Wulin tercengang. Ketika jiwa bela diri Kaisar Blue Silvernya bosan ke tanah, persepsinya segera terpancar keluar. Dia telah mencapai kekuatan spiritual spirit abis dan kemampuannya cukup kuat sehingga dia bisa menutupi area melebihi 300 meter. Namun, biasanya itu hanya peta kasar dalam kesadarannya, sedangkan kali ini, ketika Kaisar Blue Silvernya menyatu dengan hutan, seolah-olah dia bisa melihat melalui mata dewa. Kekuatan spiritualnya dapat merasakan area yang lebih luas dan semua yang dia rasakan diproyeksikan ke dalam pikirannya dalam bentuk 3 dimensi yang sejernih kristal. Ada makhluk besar dan besar dengan bulu coklat merah menutupi seluruh tubuhnya di area kiri depan Tang Wulin. Sosok itu melompat dengan kecepatan tinggi sementara posisi Tang Wulin dan Gu Yue tampaknya menjadi pusat lintasannya. Penasaran, Gu Yue menjulurkan kepalanya dari belakang bahu Tang Wulin untuk melihat sekelilingnya. Akan lebih mudah untuk berurusan dengan orang yang masuk jika saja dia bisa melihatnya. Yang mengejutkan Tang Wulin, itu adalah monyet api merah, tapi itu benar-benar berbeda dari yang diharapkannya. Sejauh yang diketahui Tang Wulin, Scarlet Fire Monkey dianggap sebagai monster jiwa peringkat rendah. Kebanyakan dari mereka memiliki basis kultivasi 10 hingga 100 tahun. Itu dianggap langka untuk melihat monyet api merah berusia 100 tahun, dan itu adalah pemburu soliter. Tidak ada yang mengesankan tentang itu selain kecepatan dan kelincahannya di hutan. Namun monyet api merah ini unik. Ukuran tubuhnya 10 kali lebih besar dari monyet api scarlet biasa. Panjangnya melebihi 7 meter sementara bulu coklat merahnya memancarkan kilau keemasan saat bergerak. Yang lebih mencengangkan adalah mata ketiga di dahinya. Mata itu memiliki iris emas dan pupil celah yang bersinar dengan cahaya dunia lain saat menatap ke arah Tang Wulin. Cahaya yang dipancarkan dari mata ketiga monyet itu begitu cemerlang sehingga Tang Wulin masih bisa merasakannya meski dipisahkan oleh banyak tumbuhan. Seolah-olah murid celah vertikal itu menatap lurus ke arahnya. Apakah itu varian? Tidak ada keraguan bahwa itu adalah varian jiwa binatang. Di sisi lain, Tang Wulin memiliki gagasan tentang lokasinya saat ini setelah melihat monyet. Soul Beast sudah menjadi spesies yang terancam punah di benua Douluo. Sebelum ini, hanya ada satu tempat di mana dia melakukan kontak dengan sejumlah besar makhluk jiwa. Itu adalah platform kenaikan roh yang meniru hutan Do bintang besar yang dikendalikan oleh pagoda roh. Mungkinkah Gu Yue membawanya ke platform kenaikan roh? Ini sepenuhnya mungkin karena tidak sulit bagi Gu Yue untuk membawanya ke tempat ini mengingat posisinya di pagoda jiwa. Apakah ini platform kenaikan roh? Raja Kera Api Merah sudah menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan penuh sementara Tang Wulin masih tertegun. Sepertinya monyet itu merasakan pengamatan Tang Wulin. Dalam sekejap, itu bergegas ke pohon besar dan melontarkan dirinya sendiri seperti panah merah yang membara. Tang Wulin menyipitkan matanya saat cahaya dingin yang menyengat berkilauan di matanya. Dia terpukul oleh musibah yang menimpa Akademi Shrek. Emosi yang tertahan di hatinya meledak seperti bom saat dihadapkan oleh penyerang. Gu Yue, pegang erat-erat, perintah Tang Wulin lembut. Gu Yue buru-buru meletakkan lengannya di lehernya erat-erat saat sepasang kakinya yang panjang melingkari pinggangnya. Fluktuasi esensi darah Tang Wulin berkembang tiba-tiba saat dia merentangkan lengannya dari sisi tubuhnya dan sepasang cakar naga emasnya dilepaskan. Setelah dia menyelesaikan 2 pusaran sirkulasi di tubuhnya, Tang Wulin menemukan bahwa jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya sudah bisa ada secara bersamaan tanpa perlu beralih di antara keduanya. Dia akhirnya bisa bertarung dengan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya pada saat yang bersamaan. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari Kaisar Blue Silver melonjak keluar dari tanah dan membentuk dinding seperti hutan biru perak untuk memblokir jalur Scarlet Fire Monkey. Raja Kera Api Merah sangat galak.
Itu merentangkan lengannya dan menabrak tanaman merambat Kaisar Blue Silver dengan api merah keemasan yang membakar keluar dari seluruh tubuhnya. The Blue Silver Emperor masih merupakan jiwa bela diri tipe tumbuhan. Tabrakan itu menjatuhkan tanaman merambat satu demi satu dan tak lama kemudian, itu sudah tiba di hadapan Tang Wulin dengan momentum yang tak terhentikan. Itu tidak langsung menerkam ke Tang Wulin karena ada sepasang sayap berbulu tambahan di bawah ketiak Scarlet Fire Monkey King sehingga menghambat akselerasinya saat ia melesat. Apakah itu menggunakan taktik pertempuran? Mungkinkah jiwa binatang begitu cerdas? Jeda sesaat tidak bisa diremehkan karena itu sudah cukup untuk membuat lawan salah mengira lintasan serangannya sementara pada saat yang sama mata ketiganya bersinar. Gelombang spiritual yang kuat segera melonjak di atasnya seperti air pasang. Itu bukan tabrakan langsung tetapi lebih dari tekanan yang mendorong dari segala arah dengan tubuh Tang Wulin sebagai targetnya. Mengaum, Tang Wulin mengangkat kepalanya dan meraung marah. Kepala naga emas yang sangat besar menutupi seluruh tubuhnya saat dia melepaskan raungan naga emas. Tubuh Raja Kera Api Merah menegang di udara untuk sesaat sementara serangan spiritual yang kuat ditarik kembali setelah dikejutkan oleh kekuatan spiritual raungan naga emas. Namun, pada saat inilah petir emas meledak dari pupil emasnya dan melewati udara melengkung di sekitarnya sebelum tiba di depan Tang Wulin seketika dengan panas yang menyengat. Sementara itu, makhluk itu terjun dari langit dengan sepasang cakar tajamnya menjulur saat menebas Tang Wulin. Tang Wulin mengulurkan cakar naga emas kanannya untuk melindungi dirinya sendiri dan memblokir petir yang menghujaninya. Panas terik memancar dari baut seketika saat serangan energi yang kuat itu mengayunkan bahkan fisik luar biasa Tang Wulin. Raja Kera Api Merah mengambil kesempatan untuk jatuh dari langit saat mengacungkan sepasang cakar tajamnya ke Tang Wulin. Meninggalkan, Tang Wulin berteriak dengan marah saat dia melepaskan naga emas melambung ke surga. Naga emas raksasa muncul dari bawah kakinya dan menabrak Raja Kera Api Merah. Ledakan itu menjerit saat hutan di sekitarnya mulai runtuh. Raja Monyet Api Merah terlempar ke udara dari tabrakan tetapi Tang Wulin juga terhuyung-huyung selama 2 langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Raja Monyet Api Merah jatuh ke cabang pohon besar di kejauhan. Ada campuran keterkejutan dan kebingungan di matanya. Jelas bahwa itu dikejutkan oleh serangan kuat Tang Wulin. Tang Wulin juga sedikit kurang gelisah. Raja Kera Api Merah secara tak terduga sulit untuk dihadapi bukan hanya karena serangannya yang sangat brutal, tetapi juga dilengkapi dengan kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, pertahanannya cukup besar sehingga naga emas Tang Wulin melambung ke langit tidak berhasil melukainya dalam tabrakan frontal. Hebatnya, serangan itu hanya memaksanya mundur. Itu adalah makhluk jiwa 10.000 tahun. Tidak hanya itu tidak diragukan lagi tetapi juga itu bukan yang biasa. Itu memang varian monster jiwa 10.000 tahun. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia mengendalikan emosinya sejenak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan perasaannya memengaruhinya ketika berhadapan dengan musuh seperti itu dalam pertempuran. Tang Wulin menyipitkan matanya saat dia menatap Raja Monyet Api Merah. Auranya mulai menguat. Dia tidak menggunakan baju besi perangnya karena dia menyimpannya untuk nanti. Itu adalah pilihan terakhirnya, jadi dia tidak akan melepaskannya secara sembarangan. Jika tempat ini adalah platform kenaikan roh, maka itu setidaknya perantara jika bukan platform legendaris. Jika tidak, dia tidak akan menghadapi makhluk jiwa yang begitu kuat. Dia perlu memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin untuk menghadapi ancaman tak terduga apapun yang bisa muncul kapan saja di masa depan. Mata Raja Kera Api Merah berputar-putar ketika tiba-tiba menghilang dengan kabur. Anehnya, itu tidak lagi menerkam ke arah Tang Wulin tetapi melarikan diri ke kejauhan. Tang Wulin tertegun sejenak. Yang pasti, Raja Monyet Api Merah itu sangat cerdas. Ia menemukan bahwa Tang Wulin bukanlah sasaran empuk, jadi ia memilih untuk segera melarikan diri. Tang Wulin menghela nafas lega juga. Dia sadar bahwa dia harus mencurahkan semua usahanya untuk mengalahkan Raja Monyet Api Merah. Varian monster jiwa 10.000 tahun tidak mudah ditangani tanpa bantuan. Ayah, suara yang memanggil Tang Wulin meredam keinginannya yang mengamuk untuk bertarung. Sudut mulutnya bergerak-gerak sebelum dia menepuk paha Gu Yue. Tidak apa-apa sekarang, turun. Baik, Gu Yue dengan enggan turun dari tubuh Tang Wulin dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ayah, apa itu tadi? Itu sangat menakutkan.